Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Andes Potiperas Tepu dengan NPM 221506180. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai database milik saya, buatan saya, dan juga query-query dari SQL lanjutan, atau lebih tepatnya fungsi SQL lanjutan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan database milik saya. Jadi database ini namanya adalah pengolahan barang. Nah, jadi pada database ini sendiri, dia ada tabel karyawan, kemudian ada tabel barang masuk, tabel barang dan barang keluar, dan juga supplier. Nah, untuk mengeluarkan dan berisi sendiri itu adalah relation antara barang keluar dan barang, dan berisi itu relation dari barang dan barang masuk. Jadi untuk karyawan ini dia ada atribut nick, email, jabatan, nama karyawan, dan itu passwordnya. Nah, untuk karyawan ini satu karyawan itu terhubung dengan banyak barang masuk. Kemudian dia juga terhubung ke barang keluar. Jadi relasinya dengan barang keluar itu dia terhubung dengan satu karyawan terhubung dengan banyak barang keluar. Kemudian di sini ada barang. Jadi barang itu terhubung dengan banyak barang keluar dan juga dia itu terhubung dengan banyak barang masuk. Nah, untuk hubungannya ke barang keluar itu adalah mengeluarkan, sedangkan untuk barang masuk dia itu berisi. Kemudian untuk suppliernya, satu supplier ini terhubung dengan banyak barang masuk. Baiklah, yang selanjutnya itu masuk ke query-nya. Jadi di sini ada show databases yang digunakan untuk menunjukkan database. Jadi di sini ada database seperti information schema, MySQL pemesanan bos, dan juga pengolahan barang. Jadi yang akan kita gunakan itu adalah pengolahan barang. Kita menggunakannya dengan fungsi use. Nah, kemudian di sini ada show tables yang digunakan untuk menampilkan tabel pada database pengolahan barang. Jadi di sini bisa dilihat tabel-tabelnya, ada tabel barang, barang keluar, barang masuk, berisi, karyawan, mengeluarkan, dan supplier. Dan di sini desk atau describe itu digunakan untuk menampilkan kolom-kolom yang ada pada tabel. Misalnya pada tabel karyawan dia ada kolom nick, email, jabatan, nama karyawan, dan password. Itu juga untuk barang ada kode produk, nama produk, harga jual, harga beli, kuantitas, dan ukuran. Untuk supplier ada kode supplier, ada nama supplier. Kemudian untuk barang masuk ada nomor transaksi in atau masuk, kemudian ada kode supplier, ada nick, tanggal transaksi in atau masuk, dan asal barang. Untuk barang keluar dia ada nomor transaksi out, ada nick dan tanggal transaksi out. Kemudian untuk berisi kode produk dan nomor transaksi masuk. Dan mengeluarkan itu ada nomor transaksi keluar dan kode produk. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi SQL. Yang pertama adalah fungsi himpunan. Yang pertama ada fungsi average yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi di sini kita akan menghitung nilai rata-rata dari harga beli dari barang. Jadi bisa dilihat di sini nilai rata-ratanya adalah 4.333. Di sini adalah harga belinya ada 10.000, 1.000, dan 2.000. Kemudian yang selanjutnya adalah count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah baris. Jadi yang di sini akan kita hitung jumlah baris dari nama karyawan. Sini bisa dilihat kalau jumlah barisnya itu ada 4. Sesuai dengan yang ada di dalam tabelnya. Kemudian yang berikutnya adalah
fungsi yang digunakan untuk menampilkan nilai yang pertama. Jadi di sini kita memilih nama karyawan, kolom nama karyawan dari tabel karyawan. Order by ini digunakan untuk mengurutkan nick ini tadi. Dan ASC artinya ascending. Limit 1 yang berarti kita hanya akan menaikkannya sebanyak 1 kali. Nah, jadi di sini ditampilkan hanya 1 saja karena kita menggunakan limitnya 1 dan sesuai dengan penggunaan fungsinya tadi, yaitu menampilkan nilai pertama. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan nilai terakhir. Kita menggunakan descending dan untuk limitnya kita tentukan 1, yang berarti kita akan menurunkannya 1 kali saja. Di sini kita bisa lihat nilai yang terakhirnya itu Rudi. Nah, sesuai dengan tabelnya di sini yang nilai pertama adalah Mina, dan untuk nilai yang terakhir itu adalah Rudi. Kemudian yang selanjutnya itu ada fungsi max yang digunakan untuk menampilkan nilai yang terbesar. Jadi dengan fungsi max ini kita akan mengambil nilai terbesar dari kolom harga jual dari tabel barang. Di sini nilai terbesarnya itu adalah 2000, kita tampilkan saja dari barang. Di sini bisa kita lihat kalau harga jual tertingginya itu adalah 20.000. Selanjutnya adalah min. Min ini digunakan untuk menunjukkan nilai terkecil dari suatu kolom. Ini 3.500. Harga jualnya yang paling kecil kita tampilkan pada ini. Harga jual yang terkecil sesuai itu 3.500. Kemudian yang selanjutnya adalah sum. Sum ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris, jumlah nilai dari baris depannya. Jadi di sini ada kolom kuantitas dari tabel barang. Jadi kita akan menjumlahkan kuantitas semua ini ada 100, 250 dan 100. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah dari semuanya itu adalah 450. Kemudian yang berikutnya itu ada fungsi skalar. Nah, di sini di fungsi skalar ini ada fungsi upcase atau uppercase. Nah, jadi fungsi uppercase ini digunakan untuk merubah datanya itu menjadi uppercase. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nama karyawan itu diubah menjadi uppercase. Kemudian ada Lcase atau lowercase. Ini digunakan untuk merubah datanya itu menjadi lowercase. Jadi yang kita akan gunakan adalah kolom nama karyawan dari tabel karyawan. Di sini bisa dilihat kalau nama karyawannya itu berubah menjadi lowercase. Kemudian di sini ada fungsi mid. Ini digunakan untuk menampilkan sebagian dari data. Nah, di sini yang kita gunakan adalah kolom nick dari tabel karyawan. Nah, di sini kita akan menampilkan mulai dari yang keberapa. Nah, di sini kan kita buat 1, berarti kita akan menampilkan dari angka yang pertama. Nah, kemudian di sini ada 4, yang 4 ini digunakan untuk menampilkan berapa angka mulai dari yang pertama itu tadi. Nah, jadi di sini bisa dilihat mulai dari angka yang pertama dan ditampilkan sebanyak 4 angka. Jadi kalau kita ubah seandainya ini 7, maka dia akan menampilkan 7 angka. Nah, untuk yang 1 ini adalah mulainya dari mana. Kalau kita buat 1 tadi kan angka mulainya itu dari angka yang pertama. Tapi kalau kita buat 3, berarti kita mulai dari angka yang ketiga. Nah, di sini kan ada 1, 2, 4, 9. Berarti kita harus, setelah dijalankan ini, kita seharusnya mulai dari angka 9. Nah, terbukti kalau di sini kita mulai dari angka 9. Yang selanjutnya itu ada fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka desimal. Nah, di sini kan ada banyak angka desimalnya. Angkanya ini kita bisa bulatkan
ke jumlah angka di belakang desimal sesuai yang diinginkan. Kemudian ada fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka desimal. Jadi di sini ada angka-angka desimal yang ingin kita bulatkan ke misalnya ke 2 di belakang koma. Kita tinggal menambahkan angka 2 di belakang koma ini saja. Bisa dilihat kalau angka desimal yang sebelumnya dia ada banyak angka di belakang komanya, berubah menjadi cuman 2 angka saja di belakang koma. Kita bisa juga ubah ini menjadi 0 angka di belakang koma, jadi nggak ada angka di belakang komanya. Atau dia menjadi bilangan bulat. Kemudian di sini ada fungsi now. Fungsi now ini untuk menunjukkan tanggal pada tabel. Jadi tabel yang kita gunakan adalah tabel barang masuk. Nah, di sini bisa kita lihat tanggal dari tabel barang masuk itu tadi. Kemudian ada format. Format ini digunakan untuk merubah format. Kita bisa merubah tipe data atau kita juga bisa merubah format tanggal. Di sini kita ingin merubah kolom harga jual menjadi tipe data desimal. Dia sebelumnya itu tipe datanya adalah harga jual. Harga jual sebelumnya itu adalah integer. Kita mau merubahnya menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma. Di sini kita bisa lihat kalau tipe datanya itu udah berubah. Karena di sini S desimal. Bisa lihat ada 2 angka di belakang koma. Kemudian yang selanjutnya kita mau merubah format tanggal. Nah, di sini format tanggal dari barang keluar. Nah, di sini kita bisa lihat kalau format tanggalnya seperti ini, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Sekarang kita ingin ubah ke hari, bulan, dan tahun. Nah, sini kita bisa lihat dia mengalami perubahan. Jadinya yang sebelumnya dia itu tahun, berubah jadi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi join. Jadi fungsi join ini digunakan untuk menggabungkan kedua tabel. Jadi yang pertama itu ada inner join. Inner join ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel di mana ada nilai yang sama. Jadi di sini kita menggunakan tabel barang masuk dan juga tabel supplier. Nah, jadi di sini kolom yang digunakan itu kode supplier, nomor transaksi masuk, tanggal transaksi masuk, dan nama supplier. Kemudian digabungkan dengan tabel supplier dengan kolom kode supplier, dan jadi tinggal kita jalankan saja. Sini kita bisa lihat kedua tabel ini sudah bergabung dan menghasilkan tabel berikut ini. Jadi di sini ada kode supplier, nomor transaksi masuk, tanggal transaksi masuk, dan nama supplier. Nah, yang selanjutnya itu ada left join. Jadi left join ini dia digunakan untuk menggabungkan kedua tabel, di mana tabel yang di kiri itu ditampilkan seluruhnya, tetapi untuk tabel yang kanan dia yang ditampilkan yang punya nilai yang sama saja. Nah, di sini kita bisa lihat yang semuanya ini ditampilkan untuk tabel yang karyawan. Tabel karyawan di sini ada Mina, Jono, dan Tono, semuanya yang ada di tabel karyawan itu ditampilkan. Tetapi yang ditampilkan untuk tabel barang keluar itu yang memiliki kecocokan data saja, seperti ini. Jadi cocok dengan nomor transaksi yang ada di tabel barang keluar. Setelah yang selanjutnya itu adalah right join. Right join ini kebalikan dari left join, di mana yang ditampilkan seluruhnya itu adalah tabel yang ada di kanan,
dan yang ditampilkan, dan untuk tabel yang kiri dia ditampilkan data yang memiliki nilai yang sama saja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ditampilkan semua kolom, semua data yang ada di tabel kanan, yaitu tabel barang keluar. Tetapi untuk tabel kiri, yaitu tabel karyawan, dia nggak ditampilkan semua. Tampilkan yang memiliki kesamaan saja. Dan untuk yang terakhir itu adalah full join. Full join ini digunakan untuk menggabungkan kedua tabel. Jadi dia itu nggak mesti punya kesamaan, dia bisa digabungkan tanpa adanya kesamaan itu tadi. Nah, jadi kita caranya dengan menggunakan left join dan juga right join, kita gunakan fungsi yang namanya union, yaitu menggabungkan keduanya ini tadi. Nah, di sini kita bisa lihat kedua tabelnya itu sudah digabungkan, yaitu tabel karyawan dan juga tabel barang keluar. Semuanya itu sudah bergabung dan semua itu sudah ditampilkan. Nah, itu saja untuk penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi lanjutan dari SQL. Sekian dan terima kasih.